Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita dapat kembali bersama-sama untuk diberikan kesempatan belajar mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-33 di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan pada saat ini, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat menyimak di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Dengan judul perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Puji nama Tuhan. Dan di renungan pada saat ini saya ingin memberikan judul, yaitu kuasa firman. Di dalam kehidupan yang penuh tantangan, sangat mudah bagi setiap kita untuk kehilangan arah, atau mungkin kita merasa kecil, atau kita meragukan bahwa Tuhan itu sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Dunia menawarkan begitu banyak suara, namun yang sering kali kita abaikan adalah suara Tuhan. Dan di tengah keraguan kita, kelelahan kita, dan ketidakpastian, di dalam Mazmur pasal yang ke-33, di sini membawa seruan yang kuat dan penuh pengharapan. Bagaimana dikatakan, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai orang-orang benar. Dan Mazmur ini mengingatkan kita bahwa ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya, yaitu pujian kepada Tuhan. Dan karena Dia layak, karena firman-Nya yang benar, dan juga karena kuasa-Nya nyata sejak awal penciptaan. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan pada saat ini, ya, untuk mengingatkan kita, merenungkan tentang adanya 3 kebenaran utama dari Mazmur pasal yang ke-33 di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9. Dan saya akan memberikan beberapa poin bagi kita semua, ya, interpretasi bagi kehidupan kita, yaitu mengapa orang benar harus memuji Tuhan. Mengapa orang benar harus memuji Tuhan adalah bagaimana pujian itu adalah tanggapan orang benar kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat 1 sampai yang ke-3, di sana dikatakan bagaimana pujian itu adalah tindakan untuk kita menunjukkan iman kita dan kesetiaan kita kepadanya. Di dalam ayat yang pertama di sini dibuka dengan kata-kata orang-orang yang benar. Bagaimana di sini untuk kita diajak bersukacita dan menyuarakan pujian kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa pujian itu bukanlah sekedar formalitas kita untuk memuji Tuhan, tetapi menunjukkan iman kita yang tulus, pengakuan kita kepada Tuhan akan kebenaran dan keagungan Allah. Dan sikap hati kita mencerminkan bagaimana kita percaya dan kita terus percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kebaikan kita, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat melihat, ya, di ayat yang kedua bagaimana disebutkan tentang
peran alat musik, bagaimana kita dapat menyampaikan rasa syukur kita, puji-pujian kita di hadapannya dengan alat musik. Di sini dikatakan bagaimana di ayat ini menyebutkan penggunaan alat musik dan suara itu sebagai seruan kita, sebagai sarana kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bersyukur kepadanya. Di sini mengajarkan bahwa setiap talenta, setiap kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu semua adalah anugerah yang Tuhan sediakan. Bagaimana kita harus memanfaatkan itu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan setiap talenta, jangan pernah kita membiarkan setiap anugerah yang Tuhan berikan, karena itu semua dapat kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, dan khususnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam ayat ini ya, bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur kita, bagaimana dengan melalui alat musik kita di gereja khususnya kita dapat memainkan setiap alat musik yang dapat kita mainkan untuk kita dapat memuji Tuhan, yang pastinya tidak hanya kita yang terberkati, tetapi setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang mendengarkan musik bagi Tuhan itu juga terberkati. Dan pujian kepada Tuhan itu adalah simbol bagaimana kita memiliki kesatuan hati ya untuk kita memuji Tuhan. Pujian itu bukan hanya bentuk individu antara kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan komunitas kita. Kita dapat mengajak orang-orang di sekitar kita, komunitas kita, untuk kita mau memuji Tuhan dan kita mau bersekutu dengan Tuhan dengan banyak cara, yaitu dengan ibadah, dengan kita bersekutu fellowship kepada Tuhan, untuk kita dapat saling membantu satu sama lain, kuat di dalam iman dan di dalam Tuhan. Dan selanjutnya, mengapa firman-Nya itu adalah dasar di dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan itu benar dan setia. Di ayatnya yang keempat sampai yang kelima, di sana dikatakan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu adalah dasar iman bagi orang percaya. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap firman Tuhan itu adalah benar dan dikerjakan dengan kesetiaan dan juga dengan sempurna. Hal ini dapat kita pastikan ya, bahwa pesan yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengandalkan janji-janji Tuhan dengan kehidupan kita tidak pernah berubah, dengan kehidupan kita terus mau komitmen dengan Tuhan, kita tidak mau berbalik arah menjauh dari Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan kita, terutama ketika dunia ini ya, di akhir-akhir ini, dengan segala hal yang mungkin dapat membuat kita terjerumus, segala hal yang jahat yang dapat kita alami. Tetapi ketika kita mau terus percaya, mau terus menggenapi setiap janji-janji firman Tuhan, maka itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita kokoh, dan kita terus bersandar kepada Tuhan. Dan kita terus percaya bahwa tidak hanya kebenaran, tetapi firman Tuhan itu juga dapat kita lihat bagaimana kesetiaannya, bagaimana Tuhan itu tidak pernah berbohong di dalam firman Tuhan, karena semua janjinya itu selalu terpenuhi tepat pada waktunya. Ya, jadi kita harus terus hidup bagaimana meletakkan hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, menjadi pribadi yang memiliki pijakan yang stabil, memiliki pijakan yang kokoh, yaitu firman Tuhan yang terus menjadi penuntun agar kehidupan iman kita tidak tergoyahkan. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kuasa firman Tuhan bukan hanya penciptaan, tetapi juga mengubahkan kehidupan kita, karena kuasa firman Tuhan itu sudah ada sejak dalam penciptaan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9, di sana dijelaskan bagaimana ternyata keteraturan di alam semesta ini, meskipun banyak sekali manusia-manusia, banyak sekali orang-orang yang mulai menghancurkan, yang mulai jauh dari Tuhan, tetapi kuasa Tuhan di dalam penciptaan ini dapat kita ketahui bagaimana kuasa Tuhan itu dapat mengubah dan memperbarui setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan sebagai penciptaan ini, bagaimana alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dapat merubah ya
mulai dari diri kita sendiri, individu, lalu dapat melalui komunitas kita, mungkin bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang mungkin belum mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan, tetapi karena kuasanya yang nyata, karena firman Tuhan dapat mengubahkan setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan pada saat ini dapat memberikan kita teguran bagaimana kuasa firman Tuhan itulah yang menjadi penopang, yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, menjadi pijakan kita untuk kita mau terus kuat di dalam Tuhan. Dan dari firman Tuhan inilah kita dapat belajar bagaimana ada beberapa aplikasi yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mari kita terus memulai setiap kehidupan kita dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Biarkan setiap sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Lalu mari kita terus isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan mari kita terus mau mendeklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, tidak hanya hidup kita tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menghadapi masalah, ucapkan janji-janji firman Tuhan agar kehidupan kita terus menggenapi setiap pengharapan-pengharapan baru, biar kita mau terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus mau setia di hadapan Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, dan kita dapat terus mengandalkan Dia, karena satu-satunya penopang bagi setiap kehidupan kita, dan menjadi satu-satunya kekuatan kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mari terus hidup layak di hadapannya, memuliakan Tuhan dengan pujian dan mempercayai firman-Nya setiap hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menyaksikan bagaimana menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman Tuhan yang mengajarkan kehidupan kami, untuk kami mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, menjadi penopang kehidupan kami. Kami akan terus berpijak pada kebenaran firman-Mu, menyerukan bagaimana suara firman-Mu itulah yang dapat terus menggenapi janji-janji Tuhan itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.